Oke, jadi kita balik lagi ya, borong Bitcoin episode ke-34. Mungkin kalian banyak pertanyaan ya di sini. Kenapa harga Bitcoin di 65.000 dan apa sih yang harusnya kita lakukan? Dan kenapa ya? Pentingnya adalah pertanyaannya kenapa harga Bitcoin tuh di 65.000. Jadi ini adalah hasil analisa makro gua pribadi. Nanti kita juga kasih bumbu-bumbu ya, sedikit analisa gua terhadap fenomena geopolitik yang sekarang gue lihat ini lagi panas banget. Dan pertanyaan besarnya apakah ini jadi masih aset yang layak dibeli dan apakah fundamentalnya tetap sama seperti awal kita mulai series ini. Gue selalu bahas ya Bitcoin tuh mempunyai siklus ya. Cuman gue rasa yang kali ini turunnya bukan merely hanya sesimpel karena siklus ya. Gue udah pernah ngalamin siklus di mana 2017, 2018 semua kripto yang gue punya itu kena wipe out habis ya, total habis ya. Jadi gue udah pengalaman lihat 2018 turun, gue udah lihat FTX meledak ya, Terra meledak, yang akhirnya sekarang lawsuit-nya itu ngasih tahu bahwa itu diakibatkan sama trading firm raksasa, namanya Jane Street. Jadi gue udah lihat beberapa cycle ya dan pengaruh korelasi makronya apa terhadap struktur marketnya. Kita akan bahas ya, ini menurut gue faktor penting ya dari orang yang melihat analisa Bitcoin yaitu money supply. Jadi jumlah uang yang beredar. Gue dari dulu selalu ngajarin kalian ya, Bitcoin tuh naik kenapa? Karena jumlah uang yang beredar itu tambah banyak di dunia, sedangkan beberapa barang itu scarce ya. Beberapa aset seperti kita lihat emas ya, ketika China corner itu jadi langka ya. Kelangkaan ini yang bikin harga suatu aset jadi naik. Bitcoin juga punya limited supply, kita semua tahu. Jadi kalau dicetak uangnya makin banyak, secara logika harusnya Bitcoin harganya makin naik. Cuman ada hal paling menarik yang gue lihat di sini ya, di Oktober tepatnya 2025, kalau kita lihat sekarang M2 money supply dunia itu tuh naiknya cepat sekali. Tapi Bitcoin itu seperti patah korelasinya. Selama ini dia selalu ngikutin M2 money supply, ketika Oktober dia patah Bitcoin ke bawah, uangnya dicetak naik. Nah ini kenapa? Banyak orang yang duga ini ada manipulasi harga ya dari beberapa trading firm raksasa ya. Jadi mereka melakukan ibaratnya manipulasi dalam skala yang besar sekali. Dan banyak dari lawsuit terakhirnya Terra ya, ini mengarah ke satu trading firm namanya Jane Street. Yaitu SBF yang bikin FTX itu lulusan dari sana. Dulunya intern di sana. Nah, untuk melihat aset naik ya, nggak cuman kelangkaan, tapi yang kita perhatikan di sini adalah money flow ya. Yang penting adalah flow uangnya itu dari mana. Ketika tadi gue bilang, emas itu naik kenapa? Karena Cina itu nge-corner barangnya. Australia itu ngebeliin banyak gitu. Cina ngebeliin banyak, Eropa juga mulai stocking. Kayak misalnya ini kita lihat dalam 1 minggu depan ya, kita akan lihat saham minyak ya, saham energi, mau dari US dari manapun ya, itu akan naik. Kenapa? Karena adanya serangan ya dari US dan Israel terhadap Iran. Nah sekarang pertanyaannya flow-nya Bitcoin ini kemana? Kenapa ketika emas naik, Bitcoin itu tidak naik? Flow-nya ini kita lihat secara makro ya, ini jadi uang ini di dunia ini banyak sekali ya. Orang banyak yang bilang tidak terbatas. Nah, ini dibagi ke beberapa aset kelas ya. Yang paling besar kita tahu dari real estate ya karena itu properti dunia, ada juga surat hutang dunia, ada juga saham global total dan kripto itu bagian kecil. Nah, dari bagian kecil ini, kenapa flow uang yang tadinya biasanya masuk ke sini ya, yang 2-3 triliun dolar ini masuk ke sini, itu bisa pindah? Jawabannya ada dua hal ya, yang merusak semua strukturnya. Pertama adalah perkembangan AI. Jadi semua orang yang tadinya itu mau berinvestasi di kripto, ya dari 2021, 2022, ketika mereka melihat awalnya keluar kan language model ya GPT ya kan berkembang dari 3,5 yang jelek sampai sekarang 5,2. Mereka coba lagi pakai Anthropic punya Claude yang paling baru. Sekarang udah berubah teknologinya. Jadi kita ada dua sisi yang kita lihat di dalam AI ini ya. Yang pertama kita lihat sisi dari perusahaan-perusahaan besarnya. Seperti Nvidia, TSMC, ASML, kita ngomong di sini Broadcom, Microsoft lah, satu proxy ke OpenAI juga. Ini nggak semuanya akhirnya berinvestasi di sini. Kenapa? Karena fund-fund besar banyak yang udah ketinggalan dengan harganya Nvidia yang sudah setinggi itu. Jadi mereka cari alternatif keduanya daripada perusahaan intinya yang mengembangkan misalnya hardware dan lain-lain, mereka itu cari alternatif play-nya ya, contohnya seperti tembaga ya. Kalau kita lihat ini bocoran sedikit, kalian lihat aja teman-teman lihat, saham tembaga di seluruh dunia ya, mau di Indonesia, mau di US, itu pasti naik semua. Perusahaan yang bikin koper, kenapa? Karena semua kelistrikan, semua chip yang dipakai untuk bikin tadi, Nvidia dan lain-lain, itu semuanya pakai tembaga. Dan faktor kedua yang gue lihat selain AI, jadi kripto ini ketika ini keluar ya 2021 kalau kalian ingat, itu ketika yang disebut namanya altcoin season, semua orang kan
untung gitu. Meme coin ini berarti meme coin mania ya. Nah, kemana semua pemain meme coin mania ini? Kita tahu larinya ke satu market namanya prediction market. Ini kan yang bikin billion dollar company ya. Kita lihat seperti Polymarket, seperti Kalshi. Uang ini banyak sekali yang pindah tadinya ya. Yang tadinya mau main di kripto, mau spekulasi di kripto, akhirnya pindah ke prediction market. Jadi dua yang makan flow-nya. AI pertama, yang kedua adalah prediction market. Dan ini gua rasa pertama kalinya ya dari sejak tahun kita ngomong 2022 ya. Gue udah prediksi bahwa yang digantikan pertama itu bukan pekerja kasar. Kenapa? Karena pekerja kasar tuh susah digantikan, kecuali humanoid robot udah jadi. Gue bilang bahwa pekerja di depan komputer yang pertama diganti dan pekerja kreatif. Dan sekarang terbukti ya. Buat kalian teman-teman yang bilang, oh itu cuman apa namanya nakut-nakutin, gue sarankan kalian untuk coba sendiri ya. Kalian coba lihat open cloud dari Claude gitu, Anthropic punya. Sekarang tuh eranya sudah berubah teman-teman ya. Kayak gue sekarang ya. AI agent gue itu bisa ngerangkum semua grup WhatsApp gue hari ini dan kasih tahu gue 3 poin pentingnya. Jadi ini udah bukan sekedar chatting-an. Kalau itu kan tahun 2022 ya. Tapi orang-orang yang udah lebih mendalami AI di 2025 dan 2026 ini. Misalnya nih contoh, gue mau analisa Nvidia ya. Gue bikin modelingnya di Excel, lalu gue screenshot gitu. Gue screen record. Mereka ngelihat itu, mereka pelajarin cara mikir gue seperti apa, lalu mereka kembangkan sendiri ya. Lalu gue bisa tembakin plugin-plugin ya, gue masukin